sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ngatur nuhun ka pangersa Ainal Kiram Al Ustad Ma'at Yasir, alhamdulillah. Tadi ngarana saha Barudin, makana abdi cicing wae Barudin nu mana nya. Nepangkeun abdi namina Romdoni Saidi Al Muttaqin. Panjang teh nya Romdoni we lah kitu nya. Ai biasa disebut nama ayah Romdoni, eta abah Romdoni, tek Sidoni, naon we lah. Beres pokoknya namanya. Para bapak, para ibu, jamaah manak Ibrahimahullah. Sate acana simkuring bubuka ya acara. Langkung tipayun simkuring nedak jembar si hapunten. Boh pilih janggal basa. Ngaraheutkeun kana manah para saderek sadaya atanapi kirang pantes. Rehna simkuring sanes ahlina sastra bahasa, apalagi karena caramah agama tipisan-pisan sanes ngaguruan. Ieu mah etang-etang haul ngedalkeun ka tineng ati kanu janten guru urang sadaya nyata Ainal Kiram Al Ustad Ma'at Yasir sing samugi-mugi orang doakeun mantena sing aya kadieuan ti Allah Subhanahu wa taala kalawan dipanjangkeun umurna, disehatkan badana sekeluarganya. Amin ya robbal alamin. Artos harus teu henteu sarua teu ngartos. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang lajengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya ada 200, suaranya cuma 11 kayaknya nih. Nggak aci lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul 3 kali. Sekali lagi Bu ya, jangan bosan semuanya, jangan pelit ya. Kalau pelit saya mau cerita nih, soalnya nggak ada yang semuanya, ada yang bengong aja ngeliatin, mungkin baru wajahnya gitu ya. Udah lama sih dari 2008 sebetulnya, cuman jarang tampil, saya mendem terus gitu. Saya mau cerita. Ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, ada wali, ada saksi mujab kabul. Kata Bapak penghulu, akan saya nikahkan kamu dengan perempuan ini bin anu dengan mas kawin sekian. Tapi laki-lakinya calon pengantinnya diam aja, kira-kira sah nggak itu? Begitupun salam, kalau nggak dijawabin berarti nggak sah. Sekali lagi biar 3 kali ya, sunnah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama-tama saya takzimi dan saya hormati guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi beserta keluarganya. Kita doakan semoga sehat badan, panjang umur yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya takzimi dan saya hormati guru dan orang tua kita bersama, Ainal Kiram Al-Maksud Kiai Tubagus Al-Mubarak. Semua beliau mudah-mudahan sekeluarganya
dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan ditambah-tambah mustajab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Sahibul Bait, Ahinal Kiram, Al-Ustadz Ma'at Yasir, semoga beliau sekeluarga tetap dipanjangkan umur dan sehat badan, dan ditambah-tambah mustajab doanya Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak RT, ada RT di sini? Ada. Ya. Bapak Ketua RW, aparatur pemerintahan setempat, baik sipil maupun militer. Yang saya hormati Ainal Kiram, para ustadz, para kiai, para ibu-ibu yang saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita senantiasa dicurahkan rahmat, karunia, taufik dan hidayah serta inayah, dan diberikan pula bermacam-macam nikmat yang tidak ternilai, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama-sama dalam rangka taqarruban ilallah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir di rumah juga bisa, Bu, ya. Tapi kalau zikir sendiri kayaknya kurang enak. Iya, saya kalau zikir sendiri langsung plek gitu tidur. Tapi alhamdulillah pengennya berjamaah. Barusan habis maghrib saya cerita sebentar, Bu, ya. Habis maghrib rencana memang mau berangkat. Tiba-tiba begitu saya masuk ke masjid, masjidnya AC semua dingin, menggigil saya. Balik lagi. Bukannya AC-nya yang terlalu dingin, memang badannya kurang fit. Hampir tiap malam gitu. Semalam pulang jam 3. Pokoknya tiap malam aja, tapi enjoy aja gitu, enak gitu. Jadi merasa rugi kalau ada manakib saya nggak datang gitu. Makanya saya minum obat langsung, keringetan langsung berangkat saya sendiri, biarin dah. Al-Ustadz Riyadi, Ahmad Riyadi mungkin belakangan nyusul ya. Para bapak, para ibu, jamaah manakib rahimakumullah, juga kita doakan para imam-imam manakib di mana saja berada, dan para jamaah manakib sekeluarga besarnya mudah-mudahan tetap disehatkan badan dan ditambah mustajab doanya Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, sebenarnya mas saya nggak biasa ngomong. Ya, saya biasanya nyanyi, boleh nyanyi. Sekian lama atau baru seminggu tidak bertemu, hatiku merasa rindu. Kemarin saya kan kesini minggu yang lalu. Ya betul ya, malam Senin yang lalu ya. Iya, baru seminggu ya. Itu rasanya rindu hati, ingin bertemu dengan jemaat dan jamaahnya. Kalau kata Roma Irama begini, baru seminggu tidak bertemu, hatiku menjadi rindu. Pada siapa aku mengadu kalau bukan padamu? Mengapa rindu semakin membara? Karena adanya rasa cinta. Betul. Karena adanya rasa cinta kepada antar sesama, antar jamaah. Coba dah ibu seminggu nggak ngaji, puyeng nggak? Apalagi kemarin 3 bulan, ya Bu ya, 3 bulan. Kalau saya 2 tahun. Semenjak corona saya di lockdown. Saya kerjanya di Cibubur dulu, di lockdown, gak boleh keluar. Sampai sekarang saya belum pulang, Bu, menyendiri. Ya, mudah-mudahan dengan selesainya pandemik ini kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Sampai kemana tadi? Adanya rasa
Rasa cinta. Jadi rasa cinta itu pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Emang tukang nyanyi gitu Bu ya. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Enak nggak Bu? Enak baik. Masirul muslimin rahimakumullah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baik akal serta pikiran. Kemudian Allah mengutus beberapa rasul guna untuk menyampaikan keterangan-keterangan agama Allah kepada manusia, agar manusia supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan noda, agar manusia supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Islam adalah agama pembimbing umat manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bentuk rupa manusia sebagai makhluk hidup yang sempurna. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan nyanyi lagi baik. Kalau ibu-ibu gak dinyanyiin, puyeng biasanya gitu. Pengennya kalau nyanyi baru semangat. Semangat Bu ya. Anggap aja ada 200 lah gitu ya. Aku bersyukur pada Allah dijadikan bentuk rupa manusia sebagai makhluk hidup sempurna. Marilah bertakwa padanya. Kalau begitu ibu menyimak. Kalau cuma bicara doang ibu pasti nggak menyimak, nggak dengerin. Tapi kalau udah ada nada-nada pasti menyimak, akan hafal. Jadi aku bersyukur pada Allah, sampai rumah ngapalin. Coba kalau ngomong aku bersyukur pada Allah, kagak bakal ingat. Tapi kalau dinyanyiin, ibu pasti ingat. Soalnya ibu-ibunya biasa tukang nyanyi Bu ya. Iya, artis kamar mandi. Lanjut. Masih sore ini ya, udah berapa menit nih? Udah kelewat belum? Masih ada, ya Ustaz belum pada datang nih. Nanti ada yang gantiin lagi tuh. Jangan terlena di alam fana, kita akan kembali ke alam baka. Ngerti ya Bu? Jadi jangan terlena di alam fana, karena kita akan kembali ke alam baka, alam yang kekal abadi. Kita tidak akan hidup selama-lamanya di alam dunia. Oleh karenanya, ayo kita selalu ibadah dan ibadah. Setuju? Kini kau jalani hanya larangan, tinggalkan perintah di dalam agama. Betapa rugi dirimu, oh sayang, di dunia tak mau sembahyang. Tuh, rugi ya. Kalau kita di alam dunia tidak bersembahyang, atau tidak sholat, atau tidak bersujud, atau tidak bersyukur. Oleh karenanya, sekecil apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus disyukuri. Betul Bu? Ibu suka dikasih uang 1 juta sebulan sama suami, pernah? Syukuri Bu. Alhamdulillah, bulan ini suami saya ngoyek dapat 1 juta. Alhamdulillah. Udah tuh, suami pokoknya pengen apa juga dikasih terus. Besoknya lagi ngojek, pengen beli sesuatu, dapatnya cuma sedikit, cuma 2.000 perak. Bersyukur nggak Bu? Nggak bersyukur itu mah. Namanya kalau bersyukur mah sedikit juga bersyukur, apalagi
Banyak. Alhamdulillah. Lanjut. Udah berapa menit nih? Kelamaan gak nih? Enggak ya. Hitung-hitung saya mah tepang sono sama orang sini ya. Saya punya besan Kiai Ip, itu besan saya, Bu ya. Tapi empoknya gitu. Ponakan Kiai Ip itu nikah dengan anak saya yang perempuan. Jadi saya sering lewat sini. Cuman belum kenal sama beliau. Pernah ngelihat beliau di depan. Namanya belum kenal, Bu ya. Jadi nggak pernah nanya. Dia juga nanya masalah saya. Saya nggak pernah nanya, nggak kenal gitu. Tapi roman-romannya saya kenal ini. Roman-romannya Jamaah Manaqib gitu. Iya. Motif-motifnya gitu sama. Lanjut, Bu. Lanjutkan nih. Lanjut dikit lagi ya. Jangan jenuh gitu. Sampai di mana tadi, Bu? Bersyukur apabila menerima nikmat dari Allah walaupun sedikit. Sebetulnya mah bukan sedikit, Bu. Ibu bangun tidur udah mendapatkan rezeki. Ya. Mata melek juga rezeki. Dikasih napas rezeki. Semuanya rezeki, nggak terhitung. Dibandingkan dengan mata sebelah, nikmat mata sebelah dengan yang ada kenikmatan itu, ibu tidak akan bisa tidak seimbang gitu. Mensyukurinya tidak seimbang. Ibu bersyukur dengan mata sebelah mata itu kalau ditimbang masih banyak kan mata yang sebelah itu beratnya gitu. Oleh karenanya mari saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak sebanding dengan apa yang diharapkan. Oleh karenanya sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus disyukuri. Betul, Bu ya? Kalau kelamaan juga jenuh, Bu ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, sudilah kiranya untuk membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayah Ramdhani, bukan Ustadz Burhanuddin, bukan, salah saya. Udah main tebak-tebak wae. Ayah Ramdhani. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dengan syair-syairnya banyak ingat kita. Benar kata Ayah Ramdhani, banyak-banyak bersyukur. Soalnya bersyukur itu perbandingannya kita materi. Bersyukur itu berbanding materi. Coba kalau kita bandingin tuh duit 100 juta sama tangan sebelah tuh, mau nggak? Bandingannya begitu mulu kita mah. Yang benar nih. Jadi Ustaz Ramdhani ngajak kita bersyukur. Mudah-mudahan bukan dengan sekedar materi, tapi apa yang Allah kasih kepada kita, kita wajib syukuri, kita wajib nikmati, enjoy aja dah. Siapa lagi ya? Ari, udah mulai. Sepatah dua kata. Dilanjut dari Ustaz Ramdhani bersyukur nih, Bu, kita perbandingannya. Jadi kalau kita ngelain hati sih. Hati itu memang harus selalunya bersyukur jadi bahagia. Beda ini. Kita taruhlah kehilangan duit ya. Kehilangan duit 2 juta aja. Kehilangan duit 2 juta. Kita kehilangan duit 2 juta di pasar seumpama ini mah mau beli emas, niat mau beli emas nih, tahu mau beli emas tukang emas orang ada duitnya, hilang, kesel kita. Udah begitu pulang memang kesel, hujan ya. Hujan sampai rumah pilek. Iya, pilek. Kenapa? Ya karena begitu beda dengan kita dapat senang. Taruhlah kebalikannya 2 juta kita nemu di jalan 2 juta. Waktu itu sama kehujanan, sama-sama kehujanan, tapi bedanya dia nggak pilek, dia pilek. Sebab kenapa? Nah itu yang jadi pertanyaan. Hati sebenarnya bukan hujannya. Jadi hati kita ditempatin di mana? Jadi orang yang kebanyakan dirundung kesedihan itu malah bisa mengakibatkan kematian. Benar.
Orang yang bersedih terus berlarut-larut itu nggak ada nggak ada semangat. Ya mungkin kalau kita merasakan kehidupan ini seret, susah mulu, kagak semangat pisan kita. Susah terus. Memang jadi kalau kita susah, udah perbandingannya kayak tadi tuh sama nih. Mata melek, hidung nyium sumpama, mata namanya bener dua, mulut, kaki semua sempurna. Jadi kalau kita udah hati kita sedih, itu apapun bisa masuk. Kayak model virus kayak masuk, kayak model puyeng masuk, stres masuk. Itu kalau udah nemu namanya rasa kecewa, apalagi udah kecewa sama orang, udah dendam banget dah. Kalau namanya kecewa, jadi kalau udah kita sedih-sedih, terus ada yang ngomong yang begini-gini, emosi. Udah emosi, udah kita jadi dendam. Sekarang ibu dikecewain sama orang, terus wajar nggak kalau kita nggak dendam? Misal dia dendam dan kita nyakitin, terusnya kita selalu aja ada, bisa nggak? Bisa nggak kita begitu? Iya. Karena memang kita mencontohkan nggak baik. Kalau dendam itu nggak baik. Orang ngomongin kita mau bagaimana kayak kita, gua mah nggak ngomongin lu, itu mau urusan lu. Jadi kalau kita mau ngukur syukur itu, jangan ngukur sama orang lain. Orang lain mah punya nasibnya sendiri-sendiri. Badin baik dia mah mau punya mobil kek, mau punya gedung kek, mau punya mobil 3, apa banyak kontraktor semua punya beko sekalian. Beliau udah amat urusan dia, urusan hidup dia. Jadi urusan kita ini kita punya motornya begini, ya udah begini tuh kayak Bang Om no. Motor begitu gak ini pakai. Kalau kata orang mau ganti apa itu motor lah, biarin amat dia, mau orang peduli. Orang peduli kata orang, nah begitu bebas jadinya. Lah itu motornya kata semes kita bodoh amat, ganti apa Om, mogok mulu, lah bodoh amat. Emang kata udah nginget bodoh amat udah terserah, jadi nggak mikirin orang. Jadi nggak kepikiran, oh iya motor nyusun jadi begitu. Coba dah, motor kita ada kesel-keselin, ada motor mogok mulu, jadi itu motor jadi orang jalan. Kalau kita kesel sama motor kita sendiri, sama kayak saya. Punya motor bebek, ngelihat motor fiction sebelah saya, dia pengen buat motor fiction. Iya, pengen motor passion, pengen buat beli. Udah kalau udah pengen motor beli tuh gitu tuh. Jadi nafsu, wah gimana nih cara gue pengen ngambil ini. Boleh motivasi begitu boleh, tapi ya ngukur diri. Boleh. Yang penting yang tadi tuh. Tadi Ayah Ramdhani kita dapat oleh-oleh. Kita udah mensyukuri bentuk kita. Jadi kalau kata Rasul mah, orang cinta kepada Allah ya satu, banyak ingat kepada Allah sama Rasulnya. Orang cinta Rasul, ingat Rasul. Orang cinta ke orang tua, ingat orang tua. Begitu aja. Orang cinta kepada Allah, nggak ingat sama Allah, bohong berarti. Orang cinta ke Rasul, nggak selawat, nggak apa-apa, bohong. Udah bohong ketara. Orang ngomong cinta sama orang tua, orang tuanya sengsara, bohong. Berarti itu cintanya bohong, palsu. Jadi pokoknya namanya cinta, pokoknya kita demen dah sama yang kita demenin. Taruhlah kita banyak zikir, ya zikir seadanya dah. Apa ke yang diingat? Baca subhanallah, sholat, subhanallah, zikir. Kalau kata Ayah Ramdhani mah, beliau mah rugi kalau manakib nggak hadir tuh, bayangin tuh. Rugi, coba bayangin, ada nggak yang begitu? Nggak datang manakib rugi. Waduh, nyesel banget ini kita nggak datang semua mah. Ya Allah, saya mah maaf ya Ramdhani, laut tergantung sisa waktu. Jadi nih kalau saya mah Ka'bah nggak berangkat orang lagi kerja susah. Ya beliau mah ini luar biasa pokoknya. Jadi buat contoh dah, walaupun ibaratnya lebih tua dari saya gitu, tapi semangatnya luar biasa gitu. Untuk pengajian mudah-mudahan beliau selalu disayangkan Allah Subhanahu wa taala. Belum pada datang ini kiai, macet ya. Mudah-mudahan beliau pada datang dimudahkan, gak macet, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Mas Ardi. Ini punya siapa Mas? Baru. Mulai ya.
Ibu-ibu apa ibu-ibu? Ada yang mau naik nih? Kali. Tapi nyanyi Ayah Romdoni mah sama kayak selawatan, coba dah. Selawatan kayak model Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, sama beliau juga sama ngingetnya. Takwa itu sama sebenarnya mah. Selawatan sama nyanyi itu sama kalau isinya kita ngerti gitu. Baiklah jamaah manakib, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah manakib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut saja pembacaan zikir manakib Sultan Aulia Sayyidi Abdul Qadir Jailani yang dipimpin langsung oleh guru kita Sahibul Majlis Al Mukarram Al Ustaz Mas Maat Yasir. Kepada beliau waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala Muhammad bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah di syafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah di syafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bisabat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mundur. Oh ya, dan setelah off dah. Mari kita berdiri sejenak. Kita bersolat atas nama Nabi. Karena bulan ini bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika panjenengan Nabi
Nabi sayang ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam memikirkan umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Panjenengan Nabi mentarinya umat, panjenengan Nabi cahayanya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.